yaitu sambutan dari Bapak Radit Saputra, selaku Ketua Jurusan Informatika UNIF, kepada Bapak Radit Saputra untuk membahas kami persilakan. Mohon dimaafkan ya. Oke. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dan Dosen Informatika. Ini kami hormati pula pembicara pada kali ini Mas Muhammad Rizal MD, Eskom Engineering. Saya panggil Mas saja ya. Kalau tampaknya terlalu tua, ini kakak tingkatan ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita di pagi hari yang indah ini bisa berkumpul bersilaturahmi dalam acara yang lebih agak sedikit formal ya, tidak seperti kuliah biasa. Yaitu terkait dengan kuliah umum yang mengenai yaitu Data Science for Smart City. Di tengah-tengah kita sudah hadir pembicara dan juga alumni tepatnya angkatan 2008 Mas Rizal. Beliau sudah menyelesaikan studi master di Korea ya Mas ya, bisa diceritakan lebih lanjut. Dan beliau sekarang bekerja di konsultan Smart City di Jakarta Smart City. Jadi Anda bisa banyak bertanya ataupun juga diskusi ya, mungkin lebih rileks juga. Kaitannya dengan pengembangan saya, apa yang kaitannya dengan data saya itu seperti apa, dan mungkin juga dari sekian banyak ini saya yakin juga nanti ada yang tertarik ke bidang-bidang yang akan dikaji atau dipelajari oleh Mas Rizal ini. Mungkin teman-teman ketahui bahwa sekarang memang eranya sudah era informasi ya, tapi kembali ke era apa? Ke era data, tapi lebih besar lagi yaitu era big data. Jadi kalau ada searching big data, riset topik gitu ya, riset topik big data atau smart city atau smart yang lain itu banyak sekali. Bahkan di jurnal-jurnal yang populer, yang bereputasi itu cukup banyak. Dan itu masih fresh semua. Nanti juga Anda bisa menemukan karya-karyanya Mas Rizal ini. Nanti searching aja di Google ini. Atau nanti ke mungkin kalau masuk ke jurnal juga nyari ke jurnal. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Dan yang berikutnya kami dari jurusan mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Mas pembicara. Kemudian terima kasih juga kepada mahasiswa informatika yang bersedia hadir di kesempatan pagi hari ini. Harapan kami tidak muluk-muluk sih, ya. Intinya sharing informasi dari Mas Rizal semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita bisa membangun bersama-sama informatika dan memanfaatkan semua sumber daya yang ada, termasuk alumni yang sudah berhasil di sini. Saya kira tidak elok untuk berpanjang lebar karena kami juga ada RKF yang sudah sama fakultas. Mungkin silahkan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Nanti ada Pak Satrio, Pak Panji dan Pak Jalal, Bu Sukma, dan Pak Lirman juga ada acara, jadi tidak bisa ikut di sini. Intinya manfaatkan sebaik-baiknya acara ini. Saya kira cukup yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Radit Saputra atas sambutannya. Langsung saja kepada Bapak Satrio untuk dapat membuka kuliah umum ini. Baik. Ini lebih bagus ya. Lebih mahal. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semuanya bisa berkumpul di
pada prinsipnya hari ini kuliahmu berbagi informasi, sharing informasi, sharing knowledge. Alhamdulillah sudah hadir. Kalau Mas Taifik itu 2008 Mas ya. Mungkin kita undang Mas Taifik untuk maju di depan dulu, silakan Mas. Tak lupa sebelumnya terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dosen yang sudah bersama-sama kita di sini. Kita mungkin akan bisa lebih mengkaji kuliah ilmu ini, bisa lebih bermanfaat mungkin seperti itu. Terima kasih Bu Sukma, Pak Jalal, Pak Panji. Pak Panji ini yang ahlinya Pak ya. Ahli kita Pak. Semua jenis kitab dibaca sama Pak Panji, terutama di rekayasa Pranaluna ya. Oke, boleh diperlihatkan CV-nya Mas Rizal? Ada? Oke, Mas Muhammad Rizal KFI ini adalah kakak tingkat Anda. Alhamdulillah perjalanan karir hidupnya sudah memperlihatkan kalau kemarin itu gerhana matahari itu sudah selesai gerhananya, jadi bersihkan kembali ya Mas. Saya kalau di kita juga ada eclipse juga, biasanya mainannya Pak Panji eclipse. Kita mungkin agak membawa lebih suasana santai kuliah umum, biar ilmu yang mengalir itu lebih banyak seperti itu. Mas Muhammad Rizal KFI ini lahir, ini CV-nya in English. Born in Brebes, August 25, 1990, 90, masih muda. Angkatan dulu di IF itu 2008. Kemudian studinya itu SD, SMP itu di Brebes. Kemudian CV-nya nggak ada. Oke, SMA-nya pindah ya, ke Tegal Mas. Ke Tegal, kemudian Bachelor Computer Science itu di kita, Informatika 2008. Kemudian dapat MN, Master Engineering itu dari South Korea, Korea Selatan. Bagian HP-nya Samsung itu dari sana ya. Korea Selatan. Kalau saya ini nggak tahu Cina ya. Di Korea Selatan itu di Kumon National Institute of Technology, MM di IT Convergence Engineering. Itu bidang Convergence nanti ditunggu. Jadi jangan dikasih bocoran dulu. Iya, IT Convergence Engineering. Kemudian working experience-nya aktif waktu di IN itu sebagai asisten lab, data struktur, database, kemudian artificial intelligence, atau mungkin banyak lagi yang belum disebutkan di sini. Kemudian pada saat master degree itu di South Korea jadi asisten dosen ya, seperti itu ya, asisten dosen, asisten profesor, give lecture and manage practical course on network programming class. Jadi lebih banyak di programming, di networking. Di programming. Oke, kemudian masih di masternya sebagai researcher di South Korea. Kemudian yang terbaru sekarang masih fresh 2016 itu sebagai konsultan, tadi disebutkan sama Pak Ragil juga, as data scientist. Data scientist itu kalau kita duduk bersama itu pekerjaan paling seksi sekarang ini. Ya, itu seksi di mananya? Seksi orangnya seksi ya, paksing lah. Atau seksi di jumlah digit gajinya atau mungkin seperti itu.
data scientist di Jakarta Smart City di DKI untuk extract knowledge and insight from government data, give suggestion and advice for public policies and service. Jadi mengekstrak pengetahuan, kemudian mengamati data pemerintah. Rahasia nggak? Ada yang rahasia, ada yang tidak. Asik kan? Diamati untuk bisa diberikan suggestion, ya, advice, rekomendasi mungkin seperti itu untuk masalah kebijakan publik ataupun servis yang dilaksanakan di DKI, mungkin seperti itu kurang lebihnya. Mungkin tidak berpanjang lebar, kita berikan waktunya untuk Mas Muhammad Rizal Khairi dengan tema kali ini kuliah umumnya data science for smart city. Smart city sudah dicanangkan oleh di DKI, di Semarang belum ya? Belum. Akan menyusul nanti dengan penggawanya ada Pak Panji, Pak Jalal, Pak Gustur. Saya ikut membantu Ibu. Baik. Terima kasih. Monggo Mas Sayedi bisa dimulai. Mau ditolongkan sini ke sana? Boleh kabelnya? Oh, oke. Silakan Mas Sayedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berterima kasih sekali kepada jurusan 3 Negoro yang telah memberikan kesempatan saya untuk memaparkan apa sih yang sudah dan sedang saya kerjakan gitu kaitannya dengan data science for smart city. Terima kasih kepada Pak Panji, Pak Jalal, Bu Sukma, dan Pak Satrio sebelumnya. Oke, mungkin langsung aja ya. Udah nemu presentasi. Oke, mungkin tadi kan ada sedikit pertanyaan ya. Itu apa sih itu advanced convergence? Kenapa sih saya ambil di Korea Selatan? Mungkin saya ingin menjelaskan ya. Jadi konsep perguruan tinggi di sana itu sekarang ada yang paradigmanya itu convergence. Convergence apa sih itu? Convergence itu kan sebenarnya kan menyatukan dari hal-hal yang sebenarnya itu berbeda gitu menjadi satu. Itu convergence ya. Dan apa sih yang convergence gitu? Kebetulan kan saya hanya di convergence, berarti yang berhubungan dengan IT. Kemudian di sana itu ada convergence di bidang computer science. Yang pertama pasti situ, terus yang kedua adalah komunikasi, terus yang ketiga itu di bidang hardware, komputer hardware. Jadi nanti di sana itu kuliahnya itu based on research, lebih research. Jadi di sana jangan heran di satu kelas itu ada teman-teman yang dari bidang ilmu yang berbeda. Nanti harapannya kita tuh bisa saling sharing ide gitu loh. Kira-kira ada masalah apa sih gitu di bidang hardware? Terus nanti kira-kira bisa di-share ke kita nih yang anak computer science gitu. Kira-kira ini algoritmanya gimana ya, sudah tepat atau belum gitu. Terus misalkan kita ingin bangun suatu arsitektur itu pasti kan butuh dari apa ya, berbagai bidang kan ya. Gak mungkin cuma dilihat
selain mata kuliah yang computer science, saya juga diharuskan untuk ambil mata kuliah yang berhubungan dengan telco sama komputer hardware. Jadi nanti harapannya wawasan mahasiswanya itu bisa lebih luas lagi, karena kita bisa tahu apa sih sekarang yang berkembang di bidang telco, apa sih sekarang yang berkembang di bidang hardware, dan nanti kira-kira apa sih yang kita bisa kontribut sebagai yang latar belakang komputer science itu kedua bidang seperti itu. Dan dibuka. Oke, insya Allah saya akan menjelaskan tentang data science for smart city ya. Kebetulan saya sekarang bergabung di Pemprov DKI. Jadi situ ada proyek Jakarta Smart City. Nanti saya akan jelaskan mengenai apa sih smart city itu sendiri. Oke, ini overview dari penjelasan untuk presentasi kali ini. Pertama saya akan jelaskan dulu nih kira-kira apa sih Jakarta Smart City itu. Terus kedua itu case study. Kira-kira apa sih yang saya kerjakan di sana gitu sebagai data scientist kaitannya dengan Jakarta Smart City. Terus yang ketiga, saya akan menjelaskan nih tentang data science itu apa sih sebenarnya. Itu pasti kan mungkin Anda sekalian, teman-teman sekalian ingin kenapa sih gitu, kenapa sih data science-nya itu ditaruh di yang paling akhir gitu. Harusnya biasanya kan data science dulu kan jelaskan, baru nanti case study-nya. Saya harapkan nanti dari case study ini nanti kalian tuh bisa teman-teman di sini bisa menentukan sendiri, bisa menyimpulkan apa sih sebenarnya data science itu, Terus yang keempat itu kira-kira kedepannya itu gimana sih yang berkaitan dengan data science di Jakarta Smart City. Oke, Jakarta Smart City dilihat. Jadi gini, sebenarnya kan setiap kota itu punya permasalahannya masing-masing ya. Dan untuk Jakarta sendiri itu mungkin karena sebagai ibu kota itu masalahnya mungkin salah satu yang terkompleks. Masalah itu sebenarnya itu bisa kita kategorikan jadi 6 kelompok besar masalah yang sekarang ada di Jakarta. Yang pertama itu berguna media untuk warga melaporkan permasalahan. Jadi sebelumnya, misalkan mungkin kita bisa rasakan sendiri ya di sini sebagai warga gitu. Misalkan kita menemukan ada masalah nih, misalkan jalan rusak atau apa gitu kan, itu lapor kemana gitu kan ya? Melapor ke RT gimana kan gitu, melapor ke RW itu gimana nanti kontinuitasnya, kira-kira nanti dapat solusi atau enggak sih gitu kan. Kalau yang sebelumnya itu kan dipertanyakan kan, kita kan tidak tahu kan sudah sampai mana sih masalah itu, apakah sudah diselesaikan dalam proses atau mungkin masih dalam wacana atau seperti itu. Terus yang kedua itu banyak pungutan liar dalam pengurusan perizinan. Jadi kalau di Jakarta sendiri itu sebelumnya ini ada salah satu cerita bahwa untuk misalkan pengurusan KTP yang paling simpel itu jadi ada pungutan yang dibebankan oleh salah satu oknum di kelurahan misalnya kepada masyarakat. Itu sebenarnya ini dilarang kan, sebenarnya itu kan nggak boleh. Terus yang ketiga, data yang ada tidak dapat